Saya coba jelaskan konstruksi hukumnya nih terkait dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Jadi Undang-Undang narkotika ini majority hanya 3 pasal utama sebenarnya. Pasal 127, pasal 112, dan pasal 114. 127 itu untuk pengguna. Kalau pengguna upayakan bisa direhabilitasi. Karena apa? Mereka memang menggunakan, mereka tidak mengedarkan. Tapi kalau sudah 112 dan 114, karena mereka menjual, berarti ada bukti transaksi jual beli. Kalau ada bukti transaksi jual beli, ancaman pidananya bisa pidana mati atau seumur hidup, kira-kira begitu. Nah, kalau hanya pengguna saja, kemudian di atas 5 gram, ditambahkan biasa ayat 2-nya. Ayat 2-nya itu, barang siapa yang menguasai benda-benda atau bahan narkotika dan sejenis lebih dari 5 gram, ada dugaan dijual. Nah, kalau ada dugaan dijual berarti pidana mati. Kalau hanya dipakai sendiri, itu ancaman hukumannya maksimum 20 tahun. Tinggal nanti kuasa hukumnya bisa menjelaskan di dalam persidangan. Nah, terkait dengan Amar Joni, kenapa sih bisa putusan lebih tinggi dibanding tuntutan? Ini pertanyaan besar sebenarnya. Tidak bisa dijawab dengan mudah. Karena apa? Hampir 95% putusan majelis hakim itu selalu di bawah tuntutan jaksa penuntut umum. Jadi majelis hakim itu adalah putusan terakhir, dimulai dari pembacaan dakwaan, eksepsi, putusan sela, kemudian kesaksian, fakta, ahli, dokumen, baik dari jaksa penuntut umum atau dari kuasa hukum. Kemudian setelah itu tuntutan, pledoi, baru putusan. Jadi sejatinya jarang ada putusan itu di atas tuntutan, jarang ada. Memang ada 1-2. Nah, tinggal kita analisis nih, kenapa sih gitu loh. Amar Joni putusannya lebih tinggi dibanding tuntutan. Itu harus dibaca detail tuh fakta persidangannya. Apakah mungkin saksi dari terdakwa kurang? Apakah saksi dari terdakwa tidak bisa menjelaskan secara komprehensif hal-hal yang meringankan dari Amar Joni, bahkan menjadi hal-hal yang memberatkan. Nah, ini yang harus dilihat. Kemudian ada saksi ahli nggak dari Amar Joni? Saksi ahli hukum pidana yang bisa menjelaskan terkait dengan penggunaan narkotika yang sudah dilakukan oleh artis tersebut gitu. Nah, kalau itu tidak ada, bagaimana hakim memutus ringan? Hakim pasti akan melihat hal-hal yang memberatkan, apalagi terdakwa keterangannya katakanlah tidak bisa menjelaskan secara utuh, tidak bisa menjelaskan secara detail terkait dengan penggunaan narkotikanya, mulai dari penggunaan, ditangkap, kemudian ada rehabilitasi dan lain-lain, kemudian sampai ke persidangan. Nah, itu harus dilihat utuh. Kenapa majelis hakim kok bisa-bisanya memutus di atas tuntutan gitu loh. Karena ini jarang terjadi. Nah, itu harus dibaca detail dan dianalisis yuridis putusan tersebut. Berarti ini berarti sudah tidak bisa diubah lagi ya, Bang? Semua yang mengikuti yang namanya Eropa Continental Justice System seperti Indonesia, Belanda, Prancis, itu ada upaya hukum berikutnya. Hakim di pengadilan negeri kalau sudah memutuskan hanya bisa dikoreksi oleh putusan di atasnya. Putusan di atasnya adalah pengadilan tinggi yang ada di wilayah provinsi tersebut. Kalau Jakarta, berarti pengadilan tinggi Jakarta yang ada di Cempaka Putih. Tapi syaratnya satu, sebelum 14 hari, kuasa hukum, keluarganya, dan atau terdakwa meregister yang namanya banding dengan membawa memori banding. Memori banding ini adalah sebuah akademis, karya ilmiah akademis yang membantah putusan dari pengadilan negeri. Di situ dibantah pertimbangannya itu, pertimbangan majelis yang memutus 4 tahun itu apa, dasarnya apa, dan lain-lain, itu dibantah di situ. Kemudian jaksa penuntut umum membuat yang namanya kontra memori banding. Setelah itu dua-duanya diajukan ke pengadilan tinggi.
Di pengadilan tinggi tidak ada sidang terbuka, adanya sidang tertutup. 3 majelis hakim, panitera, di depan itu berkas perkara tuh. Berkas perkara dan putusan. Nanti di situ diputus apakah putusannya sama dengan pengadilan negeri atau mengkoreksi. Nah itu. Kalau mengkoreksinya apa? Apakah turun atau bagaimana? Jadi masih ada peluang sebenarnya di situ. Kalaupun nggak puas lagi putusannya, katakanlah tidak puas bagi terdakwa, naik lagi kasasi ke Mahkamah Agung yang ada di gedung Mahkamah Agung dan di Medan Merdeka Utara, samping Kementerian Dalam Negeri. Dan disitulah adalah benteng terakhir keadilan. Karena apa, keadilan itu harus diupayakan, jangan menerima gitu. Kalau menerima berarti sebenarnya di sisi lain Anda pasrah gitu. Kalau Anda yakin nggak bersalah dan putusan itu kurang patut, kurang tepat, kurang bijak, koreksi ke pengadilan di atas itu. Jangan diam, sayang waktunya tidak digunakan. Karena setelah itu terakhir hanya PK, peninjauan kembali, upaya hukum luar biasa. Pakai dulu banding, kasasi, PK terakhir. Jadi gunakan upaya hukum tersebut kalau menurut kami sebagai praktisi hukum. Cukup? Cukup, oke. Jelas.